Brada, senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Kelas. Malam hari ini dengan para penulis yang sangat luar biasa, kita akan membahas mengenai berhubungan dengan masalah manajemen, yaitu atasan bagai petasan. Dan sudah hadir saudara-saudara kita dari PT Bukit Asam Bandar Lampung. Tapi saya nggak yakin beliau dari Bandar Lampung, nggak ada satupun membawa tapis ke sini nih. Iya, harusnya kan bawa tapis ya ke sini dibagi satu-satu tuh panelis tuh, ya. Oh, pada senang semuanya. Itu kue. Bukan lapis, Meng. Tapis tuh kayak baju, kayak batik ya. Tenun. Ya tenunnya salah satu biasanya gambar-gambarnya tuh gajah ya. Itu yang membuat semua bangga adalah karena di Lampung lah ada gajah duduk misalnya gitu. Ada sekolahnya juga Pak ya? Ada sekolah gajah di Waikambas ya kalau tidak salah ya. Waikambas itu. Kok Bapak nanya? Iya kan takutnya salah, kan saya bukan orang Lampung. Enggak, itu Waikambas. Bukan, namanya emang Wai. Kalau Wai itu adalah sungai kalau tidak salah ya. Iya kan? Bener kan, air atau apa artinya? Tuh, sungai. Iya, ini bapak-bapak saya yakin sekali ini sangat berguna. Karena yang akan dibicarakanlah mengenai bagaimana yang namanya atasan. Atasan itu kan yang kadang-kadang tuh, kok atasan ini galak sih, ada yang baik juga. Padahal kalau kita ngelihat juga tekanan yang namanya seorang atasan itu sangat luar biasa. Karena dia harus memenuhi ekspektasi dari perusahaan. Saya mau tanya dulu nih sama Bung Rohendi, silakan Bung Rohendi. Kira-kira ada tipe-tipe apa aja sih dari yang namanya kepemimpinan? Baik, selamat malam semuanya. Bukit Asam bosnya baik? Baik. Cari muka. Enggak juga, berarti Pengen beliau naik gaji. jujur. Gaji bagus? Bagus. Jangan dinaikkan berarti Pak Bos. Sudah bagus soalnya. Kalau sudah bagus ya sudah ya. Gaji boleh nggak naik, tunjangan aja lah dinaikin Tunjangan lagi. dinaikkan? Boleh. Kalau tunjangan dari Sumatera Barat Pak. Oh, tunjang itu, Meng. Beda lagi kalau itu tunjang. Baik, kalau ngomongin soal kerja, soal bos, soal atasan saya jagonya. Karena saya adalah bos yang kekar bekerja memakai perasaan. Wah, disingkat apa tuh? Bongkar bemper. Wah, keren. Ada beberapa tipe bos di sebuah perusahaan. Ya. Dan saya entah kenapa melihat tipe-tipe bos ini di antara para panelis. Wah, betul Kang? Saya kemarin ke Belanda. Belajar mengenai dunia kerja. Ya saya bertemu dengan seorang, dia psikolog dunia kerja namanya Zuharyadi. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Belanda dari mana? Belanda dari mana? Zuharyadi. Zuharyadi ya, dia memang keturunan Solo. Namanya Zuharyadi. Zuharyadi. Dia membuat sebuah buku yang berjudul Ya Yuk Bos Oke. Ya. Jadi yuk kita menjadi bos yang baik gitu. Ya yuk Bos Oke. Ya Yuk Bos Oke. Jadi menurut buku Ya Yuk Bos Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tipe bos dalam sebuah perusahaan. Yang pertama tipe I'm the boss. Yang dalam bahasa Belandanya adalah the boss. Alwerken kuzorangan. Semua kerja sama saya sendiri yang mengerjakan. Alwerken kuzorangan. Ini adalah tipe orang yang one man show, otoriter, tidak percaya sama bawahan. Dia tidak pernah bisa mendelegasikan kepercayaan dan tugas kepada bawahan. Padahal ada karyamennya ada. Ada, cuma dia nggak percaya. Dia nggak sepinter saya, dia nggak segos saya. Akhirnya dia riweh sendiri. Kerjain segala sesuatu, otoriter. Saya melihat ini di Cak Lontong. Dengan badannya yang besar, dia ini orang yang sangat otoriter jika nanti menjadi seorang atasan. Dia nggak pernah percaya sama bawahannya. Oh, dia otoriter? Otoriter. Saya kira otopet. Otopet. Saya tepatnya otomotif. Nggak, tapi Anda menilai hanya dari fisik. Ya. Dasarnya apa? Saya kan kenal Anda, Cak. Tapi kan saya juga kenal saya. Loh. Saya tahu Anda ini kalau bikin materi sendiri, nggak pernah bagi-bagi Survei sama aja orang. sendiri survei ya. Nah, survei sendiri. Pernah nggak yang lain dikasih kerjaan survei? Nggak pernah kan? Iya sih. Lah. Tipe yang kedua seorang bos itu adalah tipe seorang perfeksionis. Kud sampurna.
Saya harus yang paling baik. Urkhud sampurna. Mun ainuzal ethman. Mun ainuzal ethman. Kalau ada yang salah, Kalau ada yang eta kamu. salah. Oh. Mun ainuzal ethman. Kalau ada yang salah, pasti kamu ke bawahan ini. Iya. Saya tidak mungkin salah. Mun ainuzal ethman. Maneh salah. Jadi cirinya adalah dia ingin menonjol sendiri. Saya tidak boleh salah. Saya selalu sempurna. Yang salah adalah bawahan. Padahal bawahan juga disuruh oleh siapa? Oleh atasan. Yang bertanggung jawab atas kesalahan bawahan siapa? Atasan. Itu. Gitu ya. Tipe perfeksionis. Tipe yang tipe perfeksionis ini saya melihat ada di siapa? Anda, Kang Denny. Oh, saya ya. Wah, gila. Ciri-cirinya dari apa? Dari mana? Semua orang ditanya. Memang tugasnya gimana sih? Ya itu ciri-cirinya, semua orang ditanya. Kalau ada yang jawabannya bingung, pura-pura nggak tahu, dilemparin ke semua lagi. Dan kalau misalnya tugas saya suruh ngejawab, mereka belum bertanya, gimana caranya? Ya saya tugasnya bertanya. Udah berapa ratus episode acara ini? Pernahkah seorang atasan memberikan solusi buat acara ini? Tidak pernah kan? Memang nggak boleh kita memberikan solusi. Nanti kita dianggap pinter. Oh iya. Kita kan orang pura-pura bodoh. Pura-pura pintar. Orang-orang bodoh yang pura-pura pintar. Oh iya. Tipe yang ketiga adalah tipe pemimpin panic room. Panic room tuh gimana tuh? Dalam bahasa Belandanya, panikan. Judul film. Judul Ya, film apa? Jodie Panic Foster Room dulu. ya, Jodie Foster. Jadi tipe pemimpin yang panic room itu adalah dalam bahasa Belanda, I gau khawer, gau khawer. Gimana sih jadinya? Jadi panik aja. Ada kerjaan banyak panik. Gak ada kerjaan panik. Gitu. Panic room saya belum tahu ini, yang saya tahu Buning room. Nah, kalau punya atasan yang tipe begini, Kang, tipe pemimpin yang panikan, semoga bawahannya tidak ikut panikan. Karena kalau atasan panik, bawahan ikut panik, kerjaan tidak akan beres. Harus di backup oleh bawahannya yang tenang. Bisa menguasai keadaan, tenangkan si bos, arahkan si bos. Kan jadi kebalik ya? Iya. Aneh ya? Saya melihat ini di Cici Panda. Oh, Cipan. Cipan punya bisnis. Begitu paniknya, dia telepon aja punya sampai 4. Dicek semua satu demi satu, belum 5 menit dicek lagi. Kayak nggak percaya sama orang, panik. Bukan masalah nggak percaya, kita Ya kan, harus mengontrol supaya semuanya pasti baik-baik Ya. Tapi saja. ada masalah sedikit langsung, stres. Kasih kepercayaan kepada mereka. Tapi Ci. menurut saya bagus loh punya bos kayak gitu. Jadi minimal anak buahnya tahu nih bosnya juga panik. Tapi bosnya, jadi anak buahnya jadi nggak konsentrasi menyelesaikan tugas, Ya dirempongin tugasnya terus. anak Bu, buahnya. ibu sebelah sana deh. Kenapa sih? Saya kan nonton badminton. Kalau buat saya Pak, justru Iya. itu untuk si bos itu, jadi kita tampil apa adanya depan anak buah. Kalau memang kita panik, kita kasih tahu kita panik. Nah gimana caranya si anak buahnya bisa nenangin kita, gitu. Maksudnya Justru tuh kalau pemimpin yang jangan panik. ketika Kalaupun kita panik, kita tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan benar. Biasanya yang ada adalah terburu-buru seperti itu. salah Padahal, satu ciri pemimpin yang baik, bos yang baik adalah tidak panik dalam situasi kritis. Iya. Harus cepat mengambil keputusan dalam waktu yang singkat tapi tepat. Nah itu cirinya. keputusan saya untuk langsung panik. tipe selanjutnya. Tipe yang keempat, tipe pemimpin up to you. Dalam bahasa Belandanya adalah Zogwekwanzen. Silahkan, terserah kamu aja bawahan. Zogwekwanzen. Zogwekwanzen. Pak ada tugas, Zogwekwanzen. Pak ada tender, Zogwekwanzen. Silahkan aja kerjakan. Saya percaya aja. Ini juga nggak benar terlalu percaya. Iya, iya. Kalau misalnya bawahannya bisa dipercaya, bagus. Kalau bawahannya ngaco, kan ikut tanggung jawab. Kenapa? Karena tipe pemimpin seperti ini adalah orang yang tidak punya kemampuan. Dia hanya beruntung dapat kekuasaan itu. Saya melihat di Pak Jarwo. Tidak ada kemampuan. Saya kayak anak anjing, Mbak. Nggak usah diomongin. Jadi Bapak karena terima aja. Karena Ini masalah apa namanya? Harga duduk. Harga diri. Oh. Berdiri karena dulu tidak punya dong. kemampuan. The boss is never wrong. Nah, Ya benar. Bos tidak pernah salah. udah mulai otoriter nih. Nah. Loh, begini. Seorang pemimpin tuh pasti seperti saya punya kemampuan mendelegasikan kepada bawahannya. Bos itu kerja cuma mengontrol. Kerja dari bawahannya. Tapi nggak semuanya dikasihkan ke Anda, kerjanya apa dong? Loh, saya bos.
Bos macam-macam. Macam bos apa? macam apa? Bos macam apa? Bos bosenin. Bos macam-macam apa? Iya tuh. Bos macam-macam apa-apa? Bos macam apa? Pak Jarwo, bos itu mesti selaras antara atasan dengan bawahan. Ibarat orang pakai baju mau pakai celana. Iya. Kalau umpamanya cuman bawahan doang, nggak ada atasan, itu limbung bawahan. Iya. Jadi bisa masuk angin kalau Iya. pakai baju. Ada atasan, nggak ada bawahan, lebih repot lagi. Iya. Pak Jarwo saya berkucing dikata ada deng-deng. Harus sama. Paham? Aduh, bahan saya Pak Denny. Saya dikasih tahu sama Cipan. Materi saya Pak Denny. Saya dikasih tahu. Dibawain. Anda yang ngasih tahu ya ke Komeng materi saya ya. Pak Jarwo, percayalah hukum karma itu ada. Kemarin Bapak ambil materi saya. Sekarang diambil sudah, terima saja. Oke, lupakan itu. Oke. Berikutnya, tipe pemimpin berikutnya adalah tipe pemimpin not in the room. Not in the room tuh gimana Ada kan tuh? tipe pemimpin yang nggak pernah ada di ruangan? Iya. Nggak pernah Blusukan ada berarti. gitu. Nggak tahu kemana. Blusukan. Need. Jadi kalau dalam bahasa Belanda Izin. itu adalah need here, need there. Kemana tuh? Nggak ada di sini, nggak ada di sana. Where are you? Need here, need there. Kemana tuh? Bapak kemana pada saat Iya. saya butuh Bapak? Saya bingung, di telepon nggak bisa, di email nggak balas, di ruangan tidak ada. Sementara ada keputusan yang harus diambil dengan singkat. Kalau misalnya salah, nanti anak buah yang disalahkan. Padahal Bapak tidak pernah bisa dihubungi. Ada yang begitu kan? Iya. Nggak tahu kemana, bingung saya juga. Dan yang terakhir, Itu siapa oh tuh? itu, Kang saya Ronald. melihat Siapa? Kang Ronald. di Komeng. Oh, Komen. komen. Need here, Kamu need main kok there. telo-telo. Saya melihat Komeng ini adalah seseorang yang sangat sibuk. Warawiri. Udah habis. Udah nggak ada. Ketika misalnya Komeng ada di sebuah tempat, ketika anak buahnya butuh persetujuan, anak buahnya datang, Komeng sudah pergi pakai motor. Yang lain pasti ketinggalan. Itu susah. Dan yang terakhir adalah tipe yang paling ideal. The most wanted boss. Gimana tuh? Omdatchi. Hah? Jadi Omdatchi itu dalam bahasa Belanda itu adalah ya Omdatchi, Zager, Vener, Zinter. Cager, bager, Nah, nah. bener, Zager, pinter. Iya. Cager, bager. Vener, Zinter. Itu bahasa Sunda itu. Enggak, bahasa Belanda. Cager. Bahasa Sunda atau apa? Iya. Ini adalah tipe atasan yang dicintai oleh bawahan. Zager. Sehat jasmani dan rohani. Iya. Zagir, baik hati, tidak pelit, suka mentraktir. Vener, bos ini orangnya lurus, jujur, tidak mau neko-neko. Iya. Vinter, orangnya luas pengetahuannya, banyak ilmunya, lebih banyak nggak dari mungkin. bawahan. Nggak mungkin. Kenapa? Masa saya lagi yang dibicarakan? Bukan. Belum. Saya melihat ini ada di sosok Teh Rina Gunawan. Oh. Cie. Luar biasa. Aduh, Kang Ronald, ya Allah, ini nomor sepatu berapa ini? Nggak usah nomor siapa tuh, terus? WO-in saya aja. Oh, oke. Sebagai udah MC. nikah ya? Iya. Oh, udah nikah saya deh. Nggak apa-apa, nggak Iya. apa-apa. Jadi presenter Nah, nanti jadi MC-nya aja, aja. boleh. Berapa ini sekali? Gampang tampil? nanti Japri aja Teh. Oh gitu ya? Japri aja Oke, ya. oke. Boleh. Ya. Nanti saya minggu depan besok ada langsung. Deal. Deal. Terlihat nepotismenya. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. And when the daylight comes, I have to go.